dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua sebagai rahmatan lil alamin. Beliau juga Nabi yang Allah jadikan untuk kita semua segenap umat manusia sebagai uswatun hasanah atau sebagai contoh yang baik. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan juga Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yang juga contoh baik buat kita semua. Beliau diutus oleh Allah juga sebagai basyiran wa nadhira. Tolong jangan berisik. Ya, tolong jangan berisik. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira, berita baik. Wa nadhira, dan juga beliau sebagai pemberi peringatan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi rasul wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Allah tegaskan, dan tidaklah kami utus kau wahai Rasul melainkan untuk semua manusia, basyiran, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pembawa kabar baik, wa nadhira, dan juga sebagai pemberi peringatan. Jadi Nabi bukan hanya membawa kabar yang enak-enak aja buat kita. Nabi bukan hanya membawa berita surga aja kepada kita, tapi juga Nabi diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan kepada kita semua bahwa di samping surga Allah juga siapkan neraka buat hamba-hamba yang tidak taat kepada-Nya. Dalam hal ini saya pada kesempatan yang mulia ini ingin mengutip satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kabar yang sangat baik, kabar gembira untuk kita semua umatnya. Namun juga Nabi memberikan kepada kita peringatan, di mana bukan hanya surga saja yang Allah sediakan buat umatnya, tapi juga di situ ada neraka. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Kalau Nabi bilang semua bakal masuk surga, percaya tidak? Semua mau masuk surga? Betul. Sallu ala Nabi. Ini semua di sini nggak laki nggak perempuan. Kalau ditanya mau masuk surga, semua jawabnya. Saya mau tanya nih, kalau semua kita udah sepakat nih pengen masuk surga, kenapa pengen masuk surga? Bingung loh. Kenapa pengen masuk surga? Jawab aja yang jujur, kan enak deh, kalah urusan. Lu kan lucu, ditanya pengen masuk surga, mau. Lu kan kalau ditanya pengen makan, mau. Kenapa? Lapar. Pengen minum, mau. Kenapa? Haus. Pengen bakso,
bakso. Mau, kenapa? Rakus. Makan minum udah, bakso masih disikat juga. Makanya pada bawel lu orang makan bakso. Gue lagi ngomong, ngoceh aja. Dan masih ngoceh juga makan bakso, keselak lo, gue sumpahin. Bu, mau masuk surga bu? Mau nggak? Mau? Jangan ngobrol mulu. Nabi udah bawa kabar baik buat kita. Nah kayak kalau buat diri lebih seru deh dah. Enggak tepuk tangan kena burung darah. Ceramah ditepokin. Kalau Nabi bilang kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Itu kabar baik bukan? Kabar baik. Nah semua kita pengen masuk surga. Lagi giliran ditanya kenapa kau masuk surga, lah kita pada bingung. Semua kita tahu surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan. Kenapa ketika kita ditanya pengen masuk surga kita bingung? Karena kita punya kesukaan, kecintaan beda-beda. Ada yang sukanya ini, ada yang sukanya itu. Buat makanan aja suka kita beda-beda. Kita punya hobi beda-beda. Kita punya kesenangan beda-beda. Tapi sebenarnya harusnya kita semua nih umat Nabi Muhammad punya satu kesukaan yang sama. Yang wajib itu jadi hal yang paling kita sukai dari semuanya. Dan itu sangat menentukan untuk kesempurnaan iman kita semua. Kalau kita sudah punya kesempurnaan iman, dengan dasar kita punya kesukaan, kecintaan yang sama, pasti kalau kita ditanya kenapa ingin masuk surga, jawaban kita pasti sama. Sekarang ditanya kenapa mau masuk surga, pada bingung. Atau sekalinya jawab beda-beda. Enak beb di surga, no ada yang meletup. Enak beb di surga, banyak bidadarinya. Oh banyak bidadarinya. Bini kita di rumah juga bidadari surga, betul gak? Bu, istri yang salehah di surga nanti akan lebih cantik dari bidadari surga. Orang laki kalau ditanya pengen masuk surga, pengen sama bidadari doang. Dia nggak tahu bidinya, lebih dari bidadari. Cuma sayang atuk doang. Surga banyak. Ada yang pengen begini, ada yang pengen. Kenapa tuh? Karena kesukaan, kecintaan kita ini beda-beda. Nabi bilang dalam satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak sempurna iman kalian hingga aku menjadi orang paling dicintainya, lebih dari cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan dari semua orang yang ada. Jadi kesempurnaan iman kita sebagai umat Nabi itu bergantung dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Semua kita orang Islam pasti kalau ditanya cinta gak sama Nabi Muhammad, jawabnya cinta semua. Tapi sebesar apa, sehebat apa kecintaan kita kepada beliau, gak mungkin kalau gak cinta Nabi kita kalau kita beriman. Kadar cinta kita lah kepada Rasul ini yang berbeda-beda. Di situ ada yang cintanya kuat, di situ ada yang cintanya lemah. Sempurna tidaknya iman kita padahal sangat bergantung dengan ini semua. Kalau cintanya Nabi kepada umatnya sudah nggak diragukan lagi, Pak. Andai semua cinta kita dikumpulkan kepada Rasulullah, itu ditimbang dengan cinta beliau kepada kita semua umatnya, tidak akan sebanding. Kalau kita melihat bagaimana cinta